Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ishtu li'utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus, fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Majlis Musalla Nur Salihin yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Syukran SPD. Kita doakan beliau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat guru kita di antara yang mukarram Al-Ustazah Syamsiyah HR, Al-Mukarram Al-Ustadz Ni'an Sabari, Al-Mukarram Al-Ustadz Subandi, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Muhyiddin, Al-Mukarram Bapak Haji Rahim, Al-Mukarram Al-Ustadz Sobur SPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Aja Sudirja, Al-Mukarram Ustadz Afandi, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Wanda, Al-Mukarram Bapak Niran, Al-Mukarram Bapak Kamin, dan para aparatur pemerintah, dan hadir di hadapan saya Kanda Haji Juwari, Bang Nuryadi selaku RT, Bang Kasino, Bang Heru, dan bang-bang yang lainnya yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena kalau saya sebutin kebanyakan. Tanpa terkecuali saya doain orang Butekan, orang sini mudah-mudahan biar pada panjang umur, dan ibu-ibunya mudah-mudahan sehat badannya dan sehat kantongnya. Bilang kantong nyanter buat aminnya. Dan mudah-mudahan hadir kumpul kita di sini mudah-mudahan menjadikan wasilah kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para orang tua, para guru, dan para ibu-ibu dan para ibu janda. Ada ibu janda? Janda tua ada? Urusan RT Nuryadi. Janda muda ada? Urusan saya ntar itu.
Pokoknya saya doain mudah-mudahan tanpa terkecuali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka menghadiri peringatan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Nurus Salihin. Mudah-mudahan langkah dua belah kaki kita digantikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita cita-citakan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa maja minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah Maulidir Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 1 kurang 4 jam. Saya tidak berpanjang kalam karena masih banyak guru-guru saya, banyak orang-orang tua saya. Saya berdiri begini, saya hitung-hitung belajar muhadharah. Karena mic ini warnanya nyalah banget. Karena lebahnya ini mic Bang Hero, nih Bang Haji Juwari, Bang Kasino, mic lebahnya ini ada medinya. Mic lebahnya ini ada medinya, biar kata di PUP samping pom bensin itu ada merek namanya Sur, ada merek Sur, merek Beta A858A, ada merek JBL, lebahnya itu biar katanya harga 178. Ada juga yang merek Toa yang deal up tuh harganya 205.000, memang lagi diskon 10%. Tapi kalau udah ada di sini dipegang berarti tuh mic ada medinya. Ya Bu, jadi saya tidak berpanjang kalam, saya berdiri begini, saya hitung-hitung muhadharah aja. Karena masih banyak guru-guru saya, masih banyak orang-orang tua saya. Karena apa sebab nih baju koko, nih sorban emang saya boleh minjem sama bapak gede saya. Ya jadi saya mohon ikhlas, saya mohon redo para tuan-tuan guru di hadapan saya. Apabila nanti saya ngomong ngalor ngetan ngidul romana banyak kacangklak, maklumin aja karena emang bocah PA ini yang diundang. Ya Bu, Bu, saya dipanggil PA Girang. Alhamdulillah. Kenapa saya dipanggil PA Girang? Karena saya PA ngomong begini segini banyaknya orang yang nonton. Berarti kita PA berjamaah. Makanya saya bersyukur dipanggil PA. Tapi berkumpul saya di sini menjadikan mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Dan tentunya pula sebelum saya ngomong ngalor ngetan ngidul, tentunya saya mohon maaf apabila kedatangan saya mungkin agak terlambat, dan juga kenapa saya minta lebih terdahulu. Karena tadi pada sholat isya saya dapat kabar handphone bunyi cem. Agak taunya tadi ada acara dadakan dari keluarga Baba Goler. Dari Kang Goler itu di Rawa Indah. Sono dia ada acara hajatan dan sekaligus walimatul haqiqah. Tadi saya ngomong sono wajis kena, dan juga saya juga punya sahabat yang saya angkat pada malam hari ini sebagai Menteri Perhubungan, yaitu Saudara Gunin. No, orang duduk di bukunan apa itu? Cermin apa itu? Tuh orangan. Dan juga saya mohon maaf kenapa saya minta lebih awal Tuan Guru, karena saya habis ini saya mohon ikhlas, saya mohon redha pada jamaah Mushola Nurus Salihin, karena saya sebagai murid kemarin saya dapat telepon dari saya punya guru, anaknya itu yaitu Ustaz Zaki Mubarak. Pada malam hari ini beliau melaksanakan haul yang kelima. Allah yarham al-maghfur lagi Haji Abdurrahman Madinah. Jadi saya mohon ikhlas, saya mohon redha. Kenapa saya minta lebih awal? Nanti setelah ini saya langsung berangkat ke Jati Bening. Ya Bu, doain Bu ya.
Mudah-mudahan biar jalanan lancar. Karena butakan kampung Bogor lebahnya ini jalan daripada kesumpel. Kenapa? Karena pinggiran daripada dikeduk. Ilah kagak ngaso-ngasonya. Saya timbang beli micin dong nganterin bini saya ke perapatan sampai saja setengah. Iya kesumpel itu depan Haji Budi. Ilah Bu ya. Doain saya biar saya sehat. Saya mohon ikhlas, saya mohon ridhonya. Ibu-ibu para jamaah Maulid Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita dikumpulkan di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan satu tanda bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen nanya sama butakan orang Tambun Jaya, kira-kira ibu-ibu jangan dibutakan depan hadapan saya ini pada cinta nggak kepada Nabi? 6 orang yang nyaut. Kira-kira ibu-ibu di sini cinta nggak kepada Rasul? Cinta nggak? Kalau emang cinta, tungguin saya ceramah, tungguin nanti sampai doa. Karena puncaknya hari dan puncaknya sesuatu acara apapun diawali dan diakhiri dengan doa. Kalau ntar yang pulang setelah saya turun dari ceramah pulang duluan kagak nungguin doa, mudah-mudahan saya doain buta kalau sini nenek-nenek upilah pada kelang. Mau upilah pada kelang. Upil kelang yang macam-macamnya. Upil kelang aku yang belah kanan, itu belah depan. Bu, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pentingnya kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai yaumil qiyamah, dari dunia sampai akhirat. Ustadz, mana buktinya kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya? Makanya dalam satu riwayat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara diberikan petunjuk dari malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, pada hari ini nyawa yang muliamu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril alaihi salam ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, dapat kehormatan apa engkau ingin mencabut nyawaku? Bahkan malaikat Israil ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Israil, dapat kemuliaan apa engkau ingin mencabut nyawaku? Ketika itu pula hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, akan kuharamkan surgaku dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu ya Muhammad memasuki lebih terdahulu. Alhamdulillah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengucap, lalu bagaimana dengan nasib umat saya nanti? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tenang ya Muhammad, inni haramtu ala sairil ummami hatta tadkhulaha ummatuka. Maka akan kuharamkan surgaku dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umat kamu ya Muhammad memasuki lebih dahulu. Alhamdulillah. Pengen nggak nenek-neneknya ini pada masuk surga? 6 orangnya. Bu, pengen masuk surga apa kagak? Pengen. Pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Saya mau nanya kan. Bu, mau masuk surga apa kagak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Masukin. Hah? Ini jujur amat dimasukin. Dimasukin bukan guru no. Ini bukti rasa cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada umatnya. Bahkan ketika beliau ini cabut nyawanya oleh malaikat Israil, yang dipikirkan kita nih umatnya. Alhamdulillah. Coba kalau model kayak kita, Bu,
seandainya nih bang, kita lagi sakratul maut, kita lagi diinfus di rumah sakit hospital dokter Topik, kita lagi diinfus, infus yang pertama kita nyampe lagi, kita kurang cairan, romane mata kotok-kotokan di rumah kagak aja kena kepegangan tiang, langsung dikasih cairan yang namanya infusan itu warna merah, romane leher kita, mata kita udah kotok-kotok kayak apa yang dicabut nyawa kita, kita lagi sakratul maut. Kira-kira siapa yang kita cari bang? Siapa yang kita cari? Bini kita yang kita cari. Kalau nenek-nenek yang ibu-ibu nih yang lagi diinfus ketika lagi sakratul maut, kira-kira siapa yang dicari? Anak. Min, Yaman, Yamin, ya Yamin kan ada abang, ya Yaman Yamin. Makanya alhamdulillah saya tadi ketemu sama guru saya, beliau tuh sahabat guru saya itu Abdul Aziz, beliau tuh lulusan dari Yaman, beliau alhamdulillah. Kalau saya keluaran dari Yamin, ya kalau beliau LC, saya LG, makanya saya buka kita Polytron mulu mesap, ya bu, Bapak Nuryadi juga LC dia, lulusan mana tuh, Cinere apa lulusan apa dia, apa Cirebon dia, bu. Ini bukti rasa cinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya kepada umatnya, bahkan sampai dicabut nyawanya yang dicari umatnya. Bahkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum detik-detik dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, ya Rabb, kumpulkanlah rasa sakit dicabut nyawanya umat-umatku, jangan sampai umat-umatku merasakan begitu sakitnya dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail. Bu, sepi, takut mati kita, kebuatan takut jangan, kebuatan berani juga emang mati-mati juga, ya bohong. Yang namanya usia, yang namanya umur kita nggak ada yang tahu. Tetangga saya kemarin baru ngetok pintu tangga riwang uang numpang ngopi, pulang nggak peladuk timbang jatuh doang bibirnya jontor mati, ya bu. Ada yang lagi kongko di warung cetong main rambul, ada yang lagi mencekik, pas subuh. Sampai teman saya kemarin satu pondokan sama saya, timbang gara-gara ketibang pensil doang mati. Timbang pensil mati, pensilnya 2 truk jauh depan dia, ya boh. Yang namanya usia kita nggak ada yang tahu, ya boh. Ya Allah, yang namanya usia mati kita nggak ada yang itu. Kita kepengen panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita panjang umur doang tapi nggak ibadah, sama aja ibarat foto pajangan doang, ya bu. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bu, ketika nanti kita merasakan sakratul maut, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kutip satu kitabnya, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail, seperti tubuhnya ditusuk ribuan pedang yang begitu tajamnya. Nauzubillahimin dzalik. Mudah-mudahan di jamaah mushola Nurul Sholihin jangan sampai kita merasakan sakitnya dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail, ya bu. Pengen nggak kalau kita dicabut nyawa kita nggak ngerasain sakit, bu? Pengen nggak? Maka kita amalkan ketika kita dengar kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita di rumah harus kita simak Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita simak asyhadu an la ilaha illallah. Setelah azan maka kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah sampai innaka la tukhliful mi'ad. Maka dari awal takbir ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika kedua lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jempol kita jilat, kita tempelin ke mata kita, bu. Kita tempelin ke mata kita, bertujuan tuh amalan agar ketika nanti kita sakratul maut mata kita agak kotok-kotok ayam. Orang lagi sakratul maut tuh matanya kotok-kotok ayam, napas sama kagak nyampe kuping, rada budek, boleh jadi itu cucunya nompok di kupingnya. Wah istighfar, wah
istighfar dibaca doang. Makanya kudunya yang baca talqin kudu ada ilmunya. Kita lihat ciri-cirinya, napasnya masih ada nggak di kempongnya? Kena kempongnya, perut. Kempongnya orang mana masih ada gerakan, berarti napasnya masih agak panjang. Talqinin boleh agak panjang. La ilaha illallah. Kalau napas di perut masih bergerak. Kalau napas saya paham nih, napas itu cuma di kerongkongan doang. Baca talqin jangan panjang-panjang. Bilangin anak kita, bilangin baba-baba kita, jangan napas engkong kita udah mana begitu ya suaranya ya, ditompo sama cucunya, kong la ilaha illallah. Ada cucunya apa kata ngomong lah, dicabut nyawanya mati. Apa kata malaikat? Lah apaan ini dia? Ini pentingnya kita nuntut ilmu, bu. Ini pentingnya kita nuntut ilmu. Makanya kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini sangat penting, menambahkan rasa keimanan kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Khusairi mengutip dalam satu kitabnya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Apa kata Al-Imam Al-Khusairi? Perbaharuilah iman kalian dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Tadi dibaca yang tahlil nggak di sini, Mbak? Dibacain kan? Kita ngikutin mau kagak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada nada ngaruh juga, makanya sering-sering baca la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Iman itu artinya percaya. Percaya nggak ini butakan orang sini nggak selamanya pada hidup? Udah percaya? Percaya nggak butakan orang sini? Ibu-ibu tadi tengah riwang uang ada yang ngidang nasi ya. Ibu dia kalau giran mulik ini ntar orang kita gue belanja orang di pasar orang mananya. Tapi ngomong kita pada Nabi, pas giran ngidang telur digunting-gunting. Ada di sini ngidam pakai telur digunting-gunting. Ngomong cinta kepada Nabi, telur digunting-gunting, utak banget. Buat Nabi kudu kita korbankan. Kenapa? Sebab karena kita kagak ngikut perang Khaybar, karena kita tidak mengikut perang Badar. Rasulullah, para sahabat amuta ya Rasulullah, para sahabat membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taruhannya nyawa, taruhannya. Kemudian kita kan enak, tibang mulut dapat tuh, gesek dapat tuh apa namanya, senek, ada pisang, jeruk. Ini kebun samping bro. Pas kebun yang mana nih? Berkah ya Allah. Kita kagak ikut perang. Makanya kita buktikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya perbanyak kalimat la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Karena iman kita yajidu wa yanqus, iman manusia kadang naik, kadang turun. Manusia kalau imannya lagi naik, masya Allah, johor jam 12, jam 9 udah mandat di musola. Johor lama ini, udah gila. Karena imannya lagi naik. Ada dibutuhkan saya, saking naiknya tuh imannya, sampai ngata, guru boleh nggak? Ini kan johor 4 rakaat, boleh nggak saya nambah 2 rakaat? Boleh. Kenapa? Berarti yang nambah begitu, johor awal 4 rakaat, dia nambah karena imannya lagi naik, sampai saking nikmatnya di ibadah, dia nambah 2 rakaat. Berarti ini ciri-ciri orang memang johor 4 rakaat maka ditambahin. Boleh kita. Orang kalau imannya lagi naik, masya Allah, duduk di majlis taklim biar katanya 2 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan ada dibutakannya majlis taklim ngaji sampai seminggu sehari, 7 hari 7 malam, kagak pindah-pindah. Ibu, orang kalau imannya lagi naik, masya Allah, enak. Dah kaki-kaki kita enteng. Ini langkah orang-orang kakinya pada enteng datang ke majlis maulid ini. Mudah-mudahan menjadikan wasilah, berarti butakan orang sini ahli ibadah semuanya. Amin. Ini ibu-ibu semuanya mudah-mudahan ini ciri-ciri orang yang ahli ibadah semuanya. Amin. Kelihatan mukanya pada terang. Lampu. Iya, ada lampu gelap. Ya, Bu. Nih, bukti rasa cinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia aja pengen meninggal kita umatnya yang dicari. Kemudian Ustadz, mana buktinya kalau Rasulullah cinta kepada sampai akhirat kepada umatnya?
nanti akan terjadi alam hancur-hancuran, nanti akan terjadi hari kiamat, gunung meletus, air pada koclak, semuanya alam rata semua, termasuk Butakan, Tambun Jaya, Musola Nurul Solihin, rata semua kiamat. RT mati semua, RT sono teh mana di sini. Iya, kalau RT hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, kalau RT rajin maulid, kita doain mudah-mudahan RT biar jadi lurah, amin. Mensono Papua, kalau di sini banyak banget sainganannya. Iya, kalau Papua agak ada sainganannya, sono rada amyang, bener bu. Ya Allah, nanti akan terjadi kiamat, akan alam hancur-hancuran. Cuman Allah diri sendiri-dirian semua, bahkan sampai malaikatnya Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semua dihancurin, semua rata alam ini. Cuman Allah berseru-seru diri-dirian, dewek-dewekan, la ilaha illa anna, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tuh Fir'aun yang semasa hidupnya memproklamirkan diri sebagai Tuhan? Kalau memang dia Tuhan, nongol, ternyata Fir'aun kagak ngulet acan-acan. Kiamat. RT Nuryadi, mana ini RT Nuryadi? Apa kata? Romana RT Nuryadi di pojokan, lah kagak mulai acan-acan, kiamat. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Ridwan. Ridwan, labbaik ya Rob, siapkan surga. Untuk siapa ya Rob? Untuk balas hamba-hambaku yang semasa hidupnya sering sholat berjamaah di musola Nurul Solihin. Setelah habis sholat dia zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la rada lima qadaita wa la yanfal jarimika jad ilahi rabbi subhanallah. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu, Ridwan, akan aku balas hamba-hambaku yang semasa hidupnya usia sisanya dia kumpulkan. Dia sering duduk di majlis taklim, ketika diberikan rezeki sedikit dia merasa cukup dan sering berbagi kepada anak-anak yatim dan jompo-jompo yang membutuhkan. Orang yang seperti ini, siapkan Ridwan surga untuk hamba-hambaku. Alhamdulillah. Setelah malaikat Ridwan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua malaikat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu malaikat Malik. Malik, labbaik ya Rob, siapkan neraka. Untuk siapa ya Rob? Akan kubalas hamba-hambaku yang bajangan tengik ketika ajan pura-pura budeg, ngaji kagak, rumah dekat musola, sembahyang kagak, apa kagak, musola dekat rumahnya dekat majlis taklim, ngaji kagak, apa kagak, sama gurunya gede banget. Ada di sini orang yang gitu? Mana orangnya? Rumah dekat majlis taklim, ngaji kagak, apa kagak, sama gurunya gede banget. Sampai guru dia ngomong-ngomongin. Orang kita kan kadang kagak aja. Guru kita lagi baca lah, guru kita bilang amat segala guru upir dikata kelang. Nih kadang orang kita kelewat lemes. Bu, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita tahu huruf alif lempeng itu barokah ajaran dari seorang guru. Kita tahu huruf alif melengkung itu barokah ajaran dari seorang guru. Kita tahu huruf lam alif keblebet itu barokah ajaran dari seorang. Maka jangan macam-macam sama guru. Bu, di sini ada guru kita, guru Syukronnya masih Klaten, ngajarin anak-anak kita. Keluarga beliau masya Allah keturunan orang yang soleh dan soleha. Keluarga beliau masih Klaten, ngajarin anak-anak kita alif-alifan. Kalau kagak ada beliau nih guru kampung Butakan kita, nggak ada guru lekar. Jangan sampai kita kan kepengen meninggal, siapa yang majan Yasin? Anak kita. Ketika kita meninggal, doa yang paling dimustajabah salah satunya adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Makanya punya anak 5, jangan semuanya pinternya, sisanya yang bego atuh. Iya, saya ngomong benernya. Punya anak 5, jangan semuanya dikuliahin, jangan semuanya dikuliahin luar negeri, sisain atuh yang rada bego. Biarin abang-abang yang luar negeri, Los Angeles mana tahu, sampai New York ke sono, sisain atuh yang rada bego. Nih bego,
bego Klaten nunggin nyanya. Apa kata tangganya? Lu bego banget, abang-abang lu pada kuliah, mana tinggi-tinggi banget, mana pesawat, naik pesawat, naik kapal. Lu bego banget lu, dibeli motor ninja godek. Diajakin jalan-jalan godek nih si bego. Suatu ketika nih si bego nyanya meriang. Meriang kan menggigil, minum aspirin bintang 7, kekurup dia pakai nyanya nih, pakai kurup spray. Emak dingin banget, emak dingin, emak dingin. Diambil, diminggang, dibore tuh puyuson. Ngerti puyuson ya? Iya puyuson. Kalau zaman sekarang basam geliga. Pas yang diambil puyuson basam geliga yang tutupnya biru, yang gede, yang bangkul banget, yang 500 gram. Kan gede isinya. Dibore-borein. Mengapa emak menggigil emak? Dia kata si bego. Dibore-borein. Nih mana jidat nyanya, sampai ketek-ketek semua, sampai tungir-tungira, sampai habis sebotol tuh puyuson geliga. Basam geliga. Sebotol habis dibore-borein nyanya, minggang emaknya warna asap. Melepuh nih si bego. Apa kata emaknya? Tolong panas, emak panas, emak panas, emak panas, buat ini melepuh ini, emak panas. Diambil ke peliun, ngapain diambilin payung? Emak panas. Nih si bego. Ya Allah, nih si bego emaknya emang melepuh kena puyusan karen payung bego nih. Tapi si bego ketika nyanya emaknya sakratul maut, si bego yang bacain talqin, si bego yang bacain yasin, abang emponya yang kuliah di luar negeri kan belum pada pulang. Si bego yang tiap hari yang nyaksiin emaknya ketika lagi sholat maghrib terus sampai sholat isya, dia ikutin gerakan orang tuanya. Allah mata selalu kesan. Kalau bocah kan masih kecil begitu, kalau jangan ikut babanya di musola nurus sholat. Setahun 2 tahun lama-lama apa? Allah masih karena bertahun-tahun nih si bego tiap hari saya sama orang tuanya boleh jadi si bego kuliah agak mau dibeli motor ninja godek. Apa kata si bego? Saya nunggin nya aja. Nya pengen makan saya sendokin, emak pengen mandi saya tentengin air. Nih si bego. Tapi si begonya ketika orang tuanya meninggal, si bego yang bacain talqin. Abang-abangnya yang kuliah, yang katanya bahasanya wajah kenal bahasa Inggris, buru-buru dia ngerti baca yasin. Pulang dia dari bandara, pas orang tua dimandiin, dikumpulin semua amil, udah dia gebek-gebekin. Apa kata bapak gedenya? Lah, kamu baru pulang loh. Iya. Alhamdulillah dapat tiket nih pesawat. Alhamdulillah langsung take off, langsung di Soekarno Hatta, langsung nembak kemari. Yang apa sih itu? Nih kalau kata si abangnya nih yang kerja di kuliah di luar negeri. Apa kata bapak? Udah ngambil udah sono. Dulu bacain yasin. Pas yasin yang dikelet itu di Iswar dapat yasin tetangganya habis acara 40 hari. Yang nyatakan di sono no. Di proyek Bekasi. Yasin kalau kita nyetak di proyek Bekasi berarti kan ada latinnya dia. Tahu yasin ada latinnya. Kalau yasin kita baca latinnya kan a-nya rada banyak, i-nya rada banyak. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Ya asin. Kalau seandainya nyanya masih diberikan kesempatan hidup, saya yakin tuh bocah mulutnya didengkulin nyanya. Nyanya kata asin. Tapi si bego masya Allah yang agak kemana-mana jalan ke mall agak pernah motor ninja dia godek nungguin emaknya aja Klaten banget biar katanya si bego ini emaknya lagi melakukan kena puyuson tapi dipakai payung. Tapi di sini si bego berkah hidupnya. Makanya kita didik anaknya jangan pinter dulu, bener aja dulu. Pinter belum tentu bener, bener belum tentu udah masih pinter. Kalau pinter belum tentu bener. Kalau udah benar udah pasti pinter. Kalau kita didik anak pinter dulu, yang udah dipinter-pinterin dulu sama anak. Bener. Lah emang duit yang nyelipin dia. Lu nya duit banyak tong. Gak tahu, lu pengen tahu. Bener, bocah sekarang. Kalau banyak banget udah makan yang akunya belum. Ini bocah sekarang. Boleh jadi bocah sekarang nih. Gua kalau dikata sakit makan doyan. Bila disuruh pura-pura ngerengken. Makanya bocah sekarang begitu, saya membutakan saya, kalau dibutakan saya tetangga saya mau punya anak kalau 5. Yang satu kalau batu, yang satu mau begitu dah, yang satu di atas satu mau doyan, sampai ngomelin emaknya, sampai ngomelin anak. Kan orang tua begitu kadang pakai koma. Gua punya anak baru 5 semuanya ngeselin banget, tarik urat banget. Lu ya lagi, lu anaknya malah digoreng lengket, dimakan pagi sopanya di sate hancur, dibuang saya hari itu. Nggak boleh kita nyumpain anaknya. Sebader-badernya anak, orang tua kagak boleh nyumpain anak. Kenapa? Ada riwayat Asya al-Mishari itu imam besar yang ada di mana? Di Makkahul Mukarramah. Karena Asya al-Mishari
Syekh Syari ini dulunya riwayatnya semasih mudanya, ini emaknya, ini Syekh Syari saking badernya, emaknya lagi makan nasinya diaurin pasirnya, emaknya lagi makan diaurin pasir. Kira-kira bagaimana? Karena emaknya ini orang yang soleha, ngerti ilmu, maka ketika anaknya bader walaupun lagi makan aduk-adukan jengkol tuh Syekh Syari nyanya, apa kata nyanya? Kagak nyumpain dia, ya Allah tolong lu berdoain jadi imam besar apa lu berdoain jadi imam besar di suara lu lek-lekan enak. Tuh emaknya Syekh Syari setiap hari Syekh Syari bader, selalu emaknya walaupun hatinya kesel doainnya begitu ucapannya, gua doain tolong lu jadi imam besar. Nyata ucapan orang tua akhirnya Syekh Syari sekarang menjadikan imam besar yang ada di Makkahul Mukarramah. Kita kalau nggak percaya lihat kebiak implong tuh di HP YouTube ada Syekh Syari tuh, masya Allah beliau lak-lakannya enak, jangan beliau baca Quran angobnya dia enak. Sebentar lihat implong itu riwayat nyata. Ini kadang kita kagak, ya Allah anak bader dikit apa kata orang tua, lu supaya sampai gigit boleh jadi anak kaklomo ngelet, emang anak udah coklat tua sama gede lah pakai klomo sama sih berjengkol ya bu. Kenapa kita nggak boleh ucap-ucapnya kepada anak kita? Kadu'aul walid liwaladihi kadu'aun nabi li ummatihi. Ucapan doa orang tua seperti doanya Pak Nabi kepada umatnya. Makanya doa orang tua, ucapan orang tua itu manjur. Makanya nih anak-anak muda masya Allah membuktikan pada malam hari ini di Mushola Nurul Sholihin bahwasanya para anak-anak muda menjadikan penerus perjuangan para alim ulama-ulama terdahulu, bisa mensukseskan acara peringatan maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak muda kita ini menjadikan anak yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan mereka beliau ini anak-anak muda Mushola Nurul Sholihin, para remaja mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doainnya anak kita biar katanya bader banget, tetap doain aja, doain. Habis usah narik urat berat, tetap doain. Habis doain lo mukanya mau ngeselipet malah muka aduan banget anak kita, tetap doain. Anak kita yang satu mukanya tampolan banget, tetap doainnya. Biar anak kita mukanya tampolan aduan, tetap doain sama anak-anak kita juga. Yang bikin apa? Iya, makanya kalau nganten baru begitu tuh. Nganten baru masuk ke kamar, lampu dimatiin, dia kan matanya kagak, dicari nemu kali. Ke situ-situ nih ya. Nih laki kita bahkan investor kita. Laki investor, laki cuma nanam saham doang. Siapa yang nolak? No, pabrik. Pabrik banyak banget ini nih, ditekan sini ya. Investor mendikit ini nih. Ya Allah, kalau maju taklim ibu-ibu masya Allah, bang, di mana butakan kampung kita, kalau di butakan kita ada majlis ibu-ibu, maka bersyukurlah. Karena ibu-ibu di mana juga eksis. Makanya ibu di majlis salim ini atuh ada seragamananya warna hijau stabilo, yang sono ada merah marun, warna marun. Makanya ibu ini kita ngaji di mana-mana tahu, bener. Makanya majlis salim yang paling ramai siapa? Ibu. Waktu lakinya Hawa mangap, laki Adam mingkem, Hawa mangap, Adam mingkem, Hawa. Makanya Adam jangan macam-macam sama Hawa. Kenapa Adam jangan macam-macam sama Hawa? Itu Nabi Adam ketika di surga sampai diusir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adam, uskun anta wa zauzukal jannah. Hai Adam, masuk ke dalam surgaku. Nikmatin yang ada di surga, tapi laranganku satu, jangankan kau makan, deketin aja nggak boleh. Apa tuh? Buah khuldi. Tapi yang namanya iblis, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sudah menikmati surganya Allah, iblis agak demen banget sama Adam sama Hawa tuh laki bini, digoda itu Nabi Adam oleh iblis, laknatullah alaih. Apa kata iblis? Dam, makan tuh buah huldi, gak nyemin. Adam makan tuh gak nyemin buah huldi. Huldi artinya kekal. Kalau lu kolok lu gak nyemin nih huldi, lu bakal kekal di surga. Ternyata menurut riwayat Nabi Adam dibisikin oleh iblis pertama nggak kenanya. Karena iblis akalnya rada banyak, apa kata iblis? Waduh, ini kepala batu juga nih lakinya nih. Kuping rada-rada budeg. Kalau lakinya gue bising kagak kena, coba bininya nih. Dipanggil bininya. Hawa, makan tuh buah huldi, kolok buah huldi. Cuman suaranya
Iblis bisikin kupingnya Siti Hawa beda suaranya ketika lagi bisikin kupingnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau iblis bisikin kupingnya Nabi Adam suaranya lain, Adam makan buah kuldi. Tapi iblis akal rada banyak, bisikin kupingnya Hawa bininya apa panggilan suaranya bernada Hawa, Hawa makan buah kuldi. Wadon ditompok kupingnya suaranya bernada. Kira-kira wadon kita bagaimana bang? Merem mendelik. Mingga mah Siti Hawa merem mendelik. Mingga mah dipotes saja tuh buah kuldi, dipolok. Apa kata iblis? Hawa jangan lu doang yang ganyamin buah kuldi, ajak laki lo Adam. Begitu ya. Ngomong nih bininya, bang, makan. Ini arang belah, ini arang plek. Karena bersebab Adam mingkem Hawa mangat. Biar katanya kumis kita nih gembel banget kayak kebun waji satin. Kalau butakan saya kebun waji satin itu dipanggil kebun kosong. Kumis kita biar katanya gembel banget kayak kebun waji satin. Kalau urusan Hawa yang awet kira-kira bagaimana bang? Jadi berpukulan. Akhirnya Nabi Adam dibisikin sama bini Siti Hawa. Akhirnya nih bang arang belah makan bang makan. Akhirnya Nabi Adam kebawa juga. Menurut riwayat Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan oleh Siti Hawa selama 41 tahun. Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Apa tobatnya Nabi Adam yang terpopuler yang sering kita baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu adalah istighfarnya dan taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Maka dari itu momentum malam peringatan Maulid baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka itu kita sering-sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti Rasulullah saking cintanya kepada umatnya ketika nanti alam hancur-hancuran, yang pertama kali tadi dibangkitkan yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibangkitkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, labbaik ya Rabb, ambil kendaraan buruk, turun ke muka bumi, cari ke kubur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berdua dengan Mikail turun ke muka bumi untuk mencari makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail turun ke muka bumi mencari kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dicari butakan agak ada pun rangga sudah pada rebah, yang listrik ya sudah pada rata semua. Apa kata malaikat Jibril? Lu tahu nggak di kubur Rasulullah? Tahu pangan mana butakan mana? Ono kali dekat kober kepu. Kayaknya kagak bukan orang lagi. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala diketemukanlah kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari ngucek-ngucek mata, Rasulullah nengok ke kanan ada malaikat Jibril. Ketika ngucek-ngucek mata menengok ke kiri ada malaikat Mikail. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, al yaumin haja ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab pertanyaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hari kiamat ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, umatku di mana ya Jibril? Umatku di mana ya Jibril? Coba bayanginnya, Rasulullah pertama kali dibangkitkan dalam kuburnya, yang dicari bukan anak dan bininya, tapi yang dicari kita umatnya. Alhamdulillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan dibangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mendapat jaminan bahwasanya surganya Allah akan diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki lebih dahulu. Kemudian kita mendapat jaminan dari ucapan hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, akan diharamkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sebagai umat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sering-sering banyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dibangkitkan nih kita bang.
dibangkitkan di padang mahsyar. Di pojokan ada yang lagi kongko aja, lagi cetom aja nih, darah ini bagaimana ini juntrungannya nih, darah ini bagaimana kita urusannya. Oh, kita minta bantu kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah engkau moyang kita. Ya Adam, anta abal bashar. Kami dalam keadaan kerugian, kami dalam keadaan bingung mau kemana ini Adam, bagaimana dengan nasib kami ya Adam, engkau adalah engkau moyang kami. Apa kata Nabi Adam? Wahai cucu-cucuku, wahai anak-anakku, cucu dan umat-umatnya bagi Rasulullah SAW, gua nggak bakalan bisa bantuin lu. Kenapa? Gua di surga aja cuma gara-gara satu kesalahan sampai diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan udah di surga, dikeluarin dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan udah di surga, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan dalam surga sampai dikeluarin dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan yang sampai diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Model kayak kita salah, sabrek-abrek ya, pengen masuk surga, kira-kira urup apa ganinya? Ayo udah pikirin bareng-bareng dah. Kenapa? Sebab ini juga Al-Fakir yang ngomong, belum tentu kita bisa masuk surga, tapi kita berharap kepada Allah dengan momentum acara peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti di padang mahsyar, ciri-ciri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tandanya. Inna ummati yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti di padang mahsyar akan ada tanda-tandanya, yang wajahnya bersinar, yang wajahnya nyala karena semasa hidupnya sering kena air wudu. Wujuhul kal qamar lailatal badri. Orang wajahnya sering kena air wudu maka bersinar seperti bulan purnama naik tengah-tengah. Alhamdulillah. Orang yang sering wudu berarti sering sembahyang. Ada orang sini wudu doang sembahyang kagak? Iya, orang yang sering berwudu maka wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama naik tengah-tengah. Makanya kita mumpung masih hidup, biar katanya muka kita hitam, kalau sering kena air wudu insya Allah mengkilat, insya Allah nyerelet. Kenapa? Karena kebekatan hitam. Artinya begini ya, biar muka kita nyerelet, nanti di sana bersinarnya. Jangan terpulang, gue pasti udut ya, agak jangan ini agak dimute-mute lah. Agak di sini mah kelihatan, entar di sana di padang mahsyar. Ya Allah, inilah buktinya cinta Rasulullah kepada umatnya. Makanya ini mudah-mudahan menjadikan suatu tanda bukti bahwasanya memperingati peringatan Maulid ini menjadikan suatu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enak nggak Bu?
selawat. Mau punya duit kek kagak, kek punya beras kek kagak, gas ada habis, selawat ya Bu. Selawat zaman sekarang macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak Bang Bu, selawat banyak. Mau yang mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sekarang macam-macam, apalagi hadur-hadur pada hafal nih ya, apalagi ya mau gerom itu apa namanya itu ya, begitu dah iya yang sholawatan. Tapi orang zaman dulu nih, butak-butakan zamannya Bang Kasino, Bang Heru masih kecil tuh, Bang Haji Juari dulu ya, masih ingat ya almarhum Baba Jenal Arifin ya, timpalannya Baba Yamin. Kalau dibutakan saya dulu namanya kan musolatul jannah, itu dipanggil kan zaman dulu bukan musola, langgar ya Mbak. Zaman dulu angin sepoi-sepoi, kebun masih banyak ya, sawah juga masih enak, banyak tetangga yang pada miara nila, ada miara memeri, ada miara soang, macam-macam. Pas kampung lagi angin sepoi-sepoi, zaman dulu tuh musola Islamnya bener-bener terasa, Islamnya bener-bener kental. Orang tua dulu nih aki-aki sembari nungguin sebelum datangnya azan maghrib, beduk maghrib, sembari sholawatan. Cuma sholawatan orang tua dulu beda sama zaman sekarang ya. Zaman dulu selawatannya beda. Kalau zaman dulu kita terbawa, terhanyut, seakan-akan butakan kita ada di mana ini. Tuh zaman dulu, apalagi almarhum Baba Jenal, Baba Yamin. Bagaimana dia selawatannya? Kutub Qurabani walarifil samardani. Orang dulu Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, la ilallah, la ilallah. Yang di pojokan lagi nih, lagi ngetak pakan lah, la ilallah, lagi begini aja. Ya Allah, dilanjutin Baba Yamin, Hasan ya Umal Husain, Husain ibni Siti Fatimah binti Rasulillah. Tuh zaman dulu Islamnya kental. Biar katanya kampung kita rumahnya belum ada tembok, cuma bilik doang, masya Allah. Habis maghrib biar katanya rumahnya pakai pelita dari botol kraking deng. Islamnya nyata. Zaman dulu Islamnya kental. Di pojokan habis sholat maghrib, ya Allah, tetangga kita di pojokan suaranya merdu banget. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Tetangganya kagak mau ngalah juga, biar katanya berita yang mengatur itu dari yang namanya bungkusan dari kayu, apa namanya itu, dari kaleng-kaleng susu yang berisi apa yang masih enak itu, penyamin pakai suhu kompor. Kagak mau ngalah juga, dia ngebet Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tetangga juga kagak mau ngalah juga, biar kata rumah bilik, biar kata di pojokan itu kebun juga Bang serem banget, ada bunyi jam kikik begitu ya, tetap dia kagak mau ngalah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dibutakan dekat rumahnya dia tuh, tetangganya Gebak itu namanya, dekat peliuna rumahnya dia, kagak mau ngalah juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis maghrib tuh bocah sangkil, itu namanya kain dipuntel-puntel, pakai songkok man betian kayak bayam matang di buun, biar katanya pakai baju koko kacing pada kipak, tetep dia berangkat ke sholat, dia ngaji buat juz amma. Pas juz amma kira guru suruh ngaji, udah lo kebet, pas di ikro, pas di kebet langsung halaman 6, halaman 1 sampai 5 ada beset, ada di dunia ada. Nih pentingnya didikan agama, tanamkan ilmu agama terlebih dahulu kepada anak kita. Jangan sekolah doangnya anak, kempek baru, amben baru, pet baru, kira ngaji ikro pada beset, aku dibeli-beliin, beliinnya. Jangan bangga, Ustadz, no anak saya, ya Allah, bahasa Inggris ponten 11,5. Anak saya cerdas banget, ponten sampai 11,5. Jangan bangganya. Masa kita lagi sakit anak kita lagi wajah kena aja. Jangan bangga anak kita biar katanya pas hebat bahasa Inggris. Ya Allah, jangan bangga, tanamkan ilmu agama terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Nih kampung butakan kita nih, Tarumajaya, ini adalah kota magelnya. Dikata kota bukan, kampung bukan, Jakarta kita deket kagak diaku, ke Bekasi kejauhan. Makanya Bekasi jumlah banget kita pemda, ya Tuan Guru. Pendangkalan akidah nih paling cepat nih dibutakan kita. Nih hati-hati Bang. Ya. Jangan jauh-jauh, tadi saya lewat sampai ke Sumpel, mana tuh HHM. HM apa HM itu? Ada juga sekarang yang kata HM apa sih katanya?
Harapan Mulia di Butakan saya ada namanya PK, pantat kuda apa? Hah? Patung kuda. Di sono ada PM sono no. Pansa modern. Ya Allah, yang nongkrong ada dari tengah uang sampai langit gelap. Emang nongkrong orang mana? Bukan orang sini mulu kadang. Ya ilah, pendangkalan akidah terkadang di wilayah kita bukan anak muda dong yang dicecer, kadang orang tuanya udah kena tanpa kita sadari. Nih besok hari Minggu, ya Allah, besok banyak yang JJS tuh, banyak yang Kapride apa namanya di Harapan Indah, nenek-nenek usia 80 tahun masih bimbangnya sama Bansun. Ngapain lo nek ke Bansun? Di training. Ya nenek-nenek ke Bansun di tanah training. Ngapain cuma jogging atau besok pagi? Ya ilaha illallah. Ada nenek-nenek di sini begitu. Nenek-nenek 80 tahun ngapain di tanah training? Ngapain jogging ke Harapan Indah? Udah pegang tasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahaladzim, yang tinggal nungguin doang. Nenek ke Harapan Indah lagi memejing sampai mengiat. Jangan orang mah digede-gede. Betua kita. Iya, pendangkalan akidah di wilayah kita di Tarumaja paling cepet bang. Nih sekarang Jampal kita sadari, nih kampung kita udah dikepung sama perumahan, bener bang? Ya Allah, dulu kita ya Allah sawah banyak banget, burung cici masih banyak, sekarang udah langka. Sekarang yang miara, nah mati nih, bodoh ini. Sekarang jangan kan kita nyari burung cici, yang miara ayam kuluk aja udah langka. Zaman sekarang pendangkalan akidah di wilayah kita paling cepat. Di Harapan Indah tuh Masya Allah dibikin taman senyaman mungkin. Anak-anak muda, kadang anak-anak kita nongkrong dari baada sholat isya, kadang baada sholat asar, kadang dia pulang jam 1 malam, maghrib sembahyang kagak, isya kagak, asar kagak. Pendangkalan akidah zaman dulu abis maghrib tuh kayak tadi nenteng tuh ikro, megang kalam. Bocah dulu gara-gara kalam semplek aja emak-babanya diamukin. Makanya bocah dulu saking jiwai menuntut ilmu, kalam emak-babanya diseksa. Makanya babanya diseksa nyari kalam ampe dari jari peda. Ada dari Sumbit Pangsit, Anin, Un, Gandin, ngapa lo gak ngaji? Semplek itu kalam. Makanya babanya mau tes sedikit, nggak taunya ada aja beli mahal-mahal Mang Edi, ada sumplit diumpetin. Buat anak ngaji kalam. Bocah dulu ngaji nggak pakai kalam, kagak pula. Tiba-tiba pakai baju celana kagak. Coba baca sekarang ngaji jalan memangnya begini aja, Quran kagak dibawa, kagak dibawa. Ya Allah, boleh jadi bocah sekarang jangan jauh-jauh. Zaman dulu kata ngaji lekar diajarin itu nama sifat-sifat Allah. Sujud panah hada hal karo hal jakal maut somam ammam baka majidun zailun maitun. Bocah zaman dulu apal-apal banget. Diajarin tuh alfiyah, diajarin tuh jurumiyah, al-kalamu wal abdul murakabul mufidu fil wad'i wa atsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al li makna. Itu zaman dulu. Baru dah besok minggu depan baru dah tasrifan nasora yang surun nasron bawa nasiron jakaman surun surlatan surman surun mansurun min surun guriti bang pahala palu bawa palu jakama pulun kupulata pul mapalu mi palun. Itu zaman dulu. Bocah sekarang ya Allah jangan tasrifan, jangan jurumiyah, doa berak kayak gering apa? Doa berak. Doa berak. Doa berak. Doa berak. Ya Allah bocah sekarang berak habis johor maghrib baru keluar. Kenapa? Bawa HP. Ngaji kagak, apa kagak, belajar fikih ya kagak. Coba kalau zaman dulu diajarin fikih. Bener? Makanya masuk WC kita diawali dengan kaki kiri, diajarin sama guru kita. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan menyebut nama Allah, hai Tuhanku, bahwa aku berlindung dengan Engkau daripada penggoda setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di zaman di WC pedih banyak banget. Boleh jadi kadang kita kenceng keluar secomot. Orang sumpah sama medi. Coba rasain ternyata. Rasain ntar praktekin pulang berak baca doa mah kagak lain. Coba baca doa enak empuk. Coba dah rasain. Ya Allah, bocah dulu diajarin sama guru bener-bener dipraktekin. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zaman dulu tuh berak. Berak aja ada aturanannya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, untuk membaguskan akhlak kita. Makanya apapun ada akhlaknya, buang air aja ada akhlaknya. Kadang bocah sekarang akhlaknya kagak, pas di belakang emang dibutuhkan kita masih ada cubluk, tahu cubluk? Jamban. Agak ngerti dia, lompat itu duanya, pas itu balok emang puluhan tahun, pas budak aja dengan nyampur mukanya sama bolehin orang. Muka kalau nyampur sama bolehin orang kira-kira bagaimana? Ya Allah, zaman dulu kita ngaji, kita buang bolehan aja itu diajarin ilmunya.
pulang kita habis buang air, kalau kita akhir itu keluar dari WC, ngebacanya apa itunya? Ghufrallakal hamdulillahilladzi ashaba anil hada wa'fu anni. Kalau habis berak ngapain? Cebok. Enggak ada cebok, kepet. Orang kalau kepet duduk aja ribet banget kayak tusuk jarum layar. Dia mau. Nah, zaman dulu ngaji diajar sama guru kita, berak aja ada doanya. Apa tuh doanya? Sepi ini. Jangan-jangan ini kagak ada yang apa doa berak ini. Ya, apalah doa berak? Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minani ba'is wa ansi farji minal bawais. Makanya rukun istinja itu ada 6 perkara tuh. Zaman dulu kita lagi ngajar lekar, zaman dulu guru kita diajarin rukun istinja, yaitu ada 6 perkara. Pertama tuh menghilangkan bau. Kalau baunya masih ada repet-repet berarti belum. Kan begitu. Yang kedua menghilangkan rupa. Nah, rupanya dia biasanya kan ada yang namanya biji-biji cabai, apa-apaan, apa di dengkul, apa di mana sini. Kalau masih ada berarti belum bersih. Menghilangkan rasa, yang repet-repet itu. Ada harga ini. Nah, ada rukunnya nya. Menghilangkan rasa, menghilangkan rupa. Keempat ikhlas. Ikhlas kita. Buang bolehan biar katanya malam habis makan bakso juga. Yang dibutuhkan saya orang buatan kutak buatan kutak pelit buatan hidung apa namanya bola kuning buatan mata kemot. Aduh, orang bola kuning buatan mata kemot. Lah tibang buang air sama hitung-hitungan. Dia berangkat sama bininya itu makan bakso, malam makan bakso, makan sate. Pas sate Madura yang setengah matang kan maco banget. Gua makan itu yang namanya burger 8 tahun, makan enak-enak dadah. Namanya enak-enak kamu kan nyuluk. Apa kata beli lakinya? Gue berak mana sayang, berarti kan bisa makan sate. Ada di sini orang berak sayang. Ya ilaha illallah. Gua ini buang air sayang. Makanya rukun istinja itu yang keempat ikhlas. Ikhlasnya kan kita siram tuh ya, biar katanya kelang banget kalau udah kesiram sama segayung 2 gayung. Iya. Ini ke situ-situ ini ya. Emang begininya ceramah kalau udah lapar. Tahu kalau ngomong gitu gua lapar aja. Tuh, ikhlas kelima, yakin keenam, tertib. Artinya teratur. Tuh zaman dulu ngaji enak banget. Play ngaji lekar, diajar sama gurunya. Tong sini baca nih, sini baca bareng-bareng. Bakasrobi, zalakasrobi, ini fathata, lam malu, biji mata lo. Udah sekarang guru-guru ya. Ya Allah, makanya ini bersyukur kalau di kampung kita di Mushola Nurus Sholihin masih ada anak-anak muda yang eksis. Masih anak-anak muda yang masih hidup ngadain maulid. Kita doainnya diararuin. Kadang yang tua, kadang punya ilmu tua pengen dituain. Ini berabir. Tong, lu lagi so bisa banget, gua tua. Tai lu, lihat lu gede, tai lu kecil. Wah, halo. Ada yang begitu kan ya? Orang. Seharusnya orang tua kudu mengayomi ini anak-anak muda. Kita dukung nih anak muda mau bikin acara apa, suksesin. Nih, butakan sini besok anak muda selesai ngadain maulid apaan, besok bulan roah mungkin ngadain roah masal. Makanya butakan orang sini kudu dukung nih anak-anak muda. Amin. Insya Allah ini kalau anak muda pengen ngadain roah masal, makanya butakan orang sini kali ada duit tidak kepake, anterin. Ada beras-beras nggak kepake, anterin. Ini kan hasil lah dari anak-anak muda, ibu-ibu para jamaah yang sudah memberikan harta sedikit banyaknya demi suksesnya acara peringatan maulid ini. Mudah-mudahan menjadikan tanaman amal ibadah kita kalau nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Udah nyaya? Hah? Lanjut. Capek banget. Kalau mau buat ini lapar banget udah. Iya, terus aja nenek-nenek. Ibu-ibu enak di bawah, saya di atas, capek ngos-ngosan. Terus ini. Terus yang pertama begini, suksesnya acara peringatan maulid ini bukan berarti adanya saya. Suksesnya peringatan maulid ini bukan adanya anak-anak hadroh, tapi suksesnya acara peringatan maulid ini, ayo setelah kita mengadakan peringatan maulid, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kudu kita tingkatin. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Setelah ini maulid, ayo kita ramaikan sab sholat sunnah dan sholat wajib di Mushola Nurus Sholihin. Terhabis sholat nih, ntar kita pulang maulid, ntar diterhim ya hayyu ya Qayyum. Mari-mari kita nggak ngajak. Habis selesai maulid, buru-buru kita mandi, kita pakai sarung, pakai baju koko, pakai wangian, datang ke Mushola Nurus Sholihin. Tuh, ini suksesnya peringatan maulid.
ayo kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang kemarin-kemarin belum hidup ngaji, ayo selesai maulid kudu kita hidup ngaji, karena pentingnya ngaji nuntut ilmu. Karena ibadah gak bakalan bisa sempurna tanpa kita menuntut ilmu, karena ilmu adalah menjadikan kesempurnaan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis taklim ibu-ibu, mudah-mudahan kita doakan. Ibu-ibu ngaji Bu ya? Ngaji hari apa Bu? Alhamdulillah kalau ibu-ibu masih ngaji, masya Allah enak dia mah. Kata juga kata guru kita, tahun ini baru ini perdana anak-anak muda yang ngadain maulid. Kemarin tahun kemarin ibu-ibu mulu ya. Kalau ibu-ibu kalau maulid kan rada beda. Kalau ibu-ibu yang maulid kita ya anak-anak yang laki-laki nggak bisa nyampur kan. Kalau acara laki bisa nyampur, emang dia kemana aja dia, emang dus-dusan aja kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan rada receh dia kalau ngadain maulid. Kalau ibu-ibu begitu kayak begini nih, laki tuh Adam, kalau laki kan enak tuh singkong apa namanya pisang masih utuh. Udah habis ibu-ibu, kuntal sana kuntal kemari, kalau beberapa masih pada utuh tuh dinampar. Kalau ibu memang begitu, di mana aja namanya Hawa kan mangap. Ya Adam ini makanya Adam katanya gede kayak lenjing, tetap kepolok sama Hawa. Makanya Majlis Taklim ibu rada receh. Iya, makanya kalau maulid masya Allah memang ibu-ibu semangat ya, bisa kalau ngadain maulid 3 bulan sebelum acara dia latihan itu, latihan rebana. Lu bisa baca salsilah ya, lu bisa ngasrokol ya dia. Baru raja namanya rebana tuh ya. Rebana itu kan belajar itu hari sebulan, ada 3 bulan, 4 bulan, hari bebel banget, ada yang setahun setengah. Iya, megang ritme agak apal-apal. Tuh kalau ibu-ibu kalau maulid apa juga dipersiapin, belajar itu tung kan begitu. Cing kan begitu ya. Kayak kalau judul Quran tuh ada intronya di belakang nih. Tak tung ting kan begitu dia kabunannya. Iya, orang tahu dari Mang Jaman. Tung ting ini mah di belakang begini aja nih. Tung begitu. Baru udah berandang tutlep. Asal udah tutlep berarti vokalisnya depan mic. Ya Allah tuh ibu-ibu masya Allah, makanya ibu-ibu seninya masya Allah, hidup tanpa seni hampa. Bener, hidup dengan seni indah. Bener. Coba tadi baca maulid nih, kalau nggak tambah seni ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rabbi sholli ala Salim, kagak ada nadanya, kagak ada seninya. Namanya seni kan macam-macam, ada seni pukul hadroh, ada seni rebana. Bener iya, ritme suaranya bagaimana, kotek bagaimana, selok bagaimana, bass 1 bagaimana, bass 2 bagaimana, markis bagaimana, ting begitu ya, begitu ya. Tundem begitu ya. Ya Allah, makanya hidup tanpa seni, hidup kita hampa seperti tiang tenda belakang kayak begini ya. Ya Allah, makanya hidup, makanya ya Allah. Nih kalau begini udah tawa aja nya. Kayaknya udah tawa aja, mengaji mau bener mau guru saya. Kalau mau PA sama saya aja, udah tawa ya tawa. Mikirin laki emang kepala kita berkonde ya. Laki kita hitung, ya Allah putihkan laki saya lah, udah nyereleh. Mau diapain, mau dikelet. Udah tawa ya tawa udah. Iya, gambrang-gambrangin pikiran, walaupun terpulang tetap aja kalau kita bakal ada berkonde ya. Udah mending tawa aja. Makanya orang duduk Majlis Taklim masya Allah hidupnya bakalan berkah, amin. Orang yang sering duduk Majlis Taklim mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Buktinya mana tuh, ada buah-buahannya, baru ada besekan ini terpulang. Iya, ya Allah berkah. Makanya kalau ada acara-acara begini kudu rajin ya, kudu rajin. Makanya kudu ada seninya. Ajen kalau nggak ada seni jelek banget. Wah, gila sama aja kayak suara anuan, nggak ada bisa. Wah, apaan? Coba ada nadanya tuh, ada namanya kiroah, ada nada zaul jawab, nada nahawan Allahu akbar, Allahu akbar, tuh begitu. Ya, wah, agak enak didengeran. Kayak bocah gadok kayak utin bentelan. Orang kalau kayak utin bentelan begitu, wah, agak enak ya. Makanya hidup tanpa seni hampa. Makanya udah ada seninya. Makanya kalau Majlis Taklim ibu, masya Allah kita doain. Mudah-mudahan Majlis Taklim ibu, mudah-mudahan selalu eksis. Mudah-mudahan jamaahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doain mudah-mudahan ibu-ibu biar pada berangkat haji semua. Amin. Pengen berangkat haji bu? Punya duit? Ya. Gak punya duit, saya berangkat haji. Tanya Bang Haji Juwari no.
Kita jangankan haji nuntut ilmu, makanya saya bilang tadi kalau di kampung kita masih ada seorang ulama, maka kita sejahterakan guru kita hidupnya, ada duit nggak kepake, anterin ke rumah guru berkahnya. Ini tahu geli gue, jangan-jangan ini anaknya kagak berdaya. Guru bukan hanya pengen mengharapkan bayarannya, seandainya ilmu manfaat dibandingkan dengan harta, harta sebanyak apapun tidak bisa membayarnya. Jangan jauh-jauh kita ngomong masalah ilmu, jangan jauh-jauh kita balik lagi, kita di pojokan. Kalau kita lagi belanja, berak di pojokan, WC umum, berak kan 2.000. Berak 2.000 di bojong. Berak 2.000 kalau saya berak. Nah ini kan pikirin. Iya. Wah, iya udah berak berapa ditinggal hitung, apalagi kalau ngaji anak kita, ya Allah barokah dari guru kita, anak kita bisa baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu barokah ajaran seorang guru. Maka kita doakan guru kita Ustaz Syukron SPD, mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, mudah-mudahan apa-apa yang beliau niatkan, yang cita-citakan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kelancopan ini saya bang ya, melapar buat ini. Iya, makanya gini saya mendatangari uang. Iya, datangari uang ke rumah mertua saya, kalau belum pulang. Iya, orang tetangga saya lagi hajatan, yang namanya guru ngaji kan biasanya begitu. Orang tetangga hajatan, saya udah ngomong bini saya udah neng, jangan masak. Yang namanya Cianu lagi hajatan, kali hajat, ntar dapat saya cecek. Iya, dari biasa kalau zaman dulu kan saking tajamnya, murid kalau lagi hajatan ingat sama gurunya, di bawah dia nyorong. Saya tungguin tadi, alhamdulillah johor lah, agak nongol juga. Iya, tak kali neng asal, agak diketap-ketap juga. Saling ngetok anak kata ngiin, assalamualaikum. Ya, ini sih kata kali mah ente saya nih lagi hajatan yang bawain ya. Agak sampai maghrib, abis sekarang nih belum makan ini. Saya, iya, abis ini saya langsung hajati bening. Ya, doain Bu ya, doain Bang, Tuan Guru. Saya mau ikhlasnya, mau redonya, karena kemarin Zaki Mubarak beliau menelpon saya. Walaupun acara selesai apa, beliau saya suruh hadir di sana karena pada malam hari ini peringatan haul yang kelima, Allah yarham al-maghfurah Haji Abdurrahman Madinah, karena beliau di sana pada malam hari ini para forum, para dai-dai, para habaib pada kumpul di situ semuanya Bang. Jadi saya mau ikhlas, saya mau redho, para panitia Bang Kunin saya mohon maaf nih. Ya Bang Juari, Bang saya Kasino, ini saya mohon maaf kalau saya kagak ngajem-ngajemin lagi. Tuan Guru mohon maaf kalau saya kagak mindo lagi di sini ya. Ini masih pede aja, disuruh makan apa kagak ini ya. Ya romanya kalau saya langsung berangkat ya siapin aja dah ya. Karena ada bahasa begini, jalan-jalan ke Pondok Ungu, jangan lupa pakai GT. Paling enak orang berilmu, pulang-pulang nenteng. Kalau ada, iya, tak abang Roman ngomong dari tadi dulu, ngomong begini kagak dari sekali, iya, begitu deh ya, dan mungkin saya minta dari situ dari saya ini ya, dan saya sampaikan begitu aja ya, yang udah lapar banget, ngomong udah kelomong juga, memang tadi emang mandi dari kemarin berapa bulan tau, pada mati, berak pada kepet kemarin, iya, mandi pada tayamum, iya, apa berak pada tayamum, tapi alhamdulillah sekarang air udah pada hidup, makanya ibu-ibu jangan sering-sering main air, ibu-ibu jangan sering-sering main. Bebas main air. Kalau udah sering ibu-ibu sering main air, urusannya bidan tina sama bidan warsi. Iya, karena dia masuk 3 kon 4 kilo, kadang itu dia mana paling banggol banget ya. Makanya ibu jangan sering main air. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nih para remaja musola Nur Salihin, dan mudah-mudahan selalu eksis, dan mudah-mudahan para remajinya mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang mewakafkan musola Nur Salihin ini mudah-mudahan para almarhumah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya di mana makam menjadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedang usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran, yang mudah-mudahan punya hutang, mudah-mudahan pulang dari majlis yang melakukan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa berakhir hutang, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.